Bab 1543. Kamu yang membunuh putraku. Di sisi lain, Nathan mengejar naga hitam dengan kecepatan penuh. Jarak antara keduanya semakin dekat. Akhirnya, naga hitam bersembunyi di sebuah villa. Nathan mengikutinya masuk. Kali ini, aku ingin tahu kemana kamu akan berlari. Tempat ini tidak bisa kamu datangi. Cepat pergi. Diiringi dengan suara, 4 sosok muncul di depan mata Nathan. Mereka mengenakan jubah putih. Wajah mereka tidak terlihat jelas. Serahkan pria itu. Aku akan pergi. Nathan memelototi mereka. Pergi. Keempatnya langsung menyerang. Duar. Begitu mereka bertarung, ekspresi Nathan berubah drastis. Menakutkan. Keempat orang ini ternyata memiliki kekuatan setara Ulrich Grimm. Terutama mereka gerakan selaras mereka berempat yang saling melengkapi. Kerja sama mereka sangat menakutkan. Sejenak mereka bahkan dapat menghadang Nathan. Menyingkir. Namun Nathan sedang terburu-buru. Segera menggunakan serangan maut untuk menekan mereka berempat. Melihat hal ini, mereka berempat dengan cepat melakukan serangan gabungan. Mereka saling beradu pukulan dengan Nathan. Mati. Nathan marah. Sebuah ledakan pukulan dikeluarkan. Bumi bergetar. Keempatnya terlempar mundur, memuntahkan darah. Duar. Tiba-tiba villa meledak. Keempatnya menghilang. Ketika Nathan mencoba mengejarnya kembali, sudah tidak ada satu orang pun yang tersisa. Naga hitam sudah kabur sejak awal. Benar-benar menghilang. Ternyata masih ada master yang melindungi naga hitam. Sepertinya dia punya banyak trik. Nathan menyadari bahwa dia terlalu meremehkan naga hitam. Ternyata dia masih memiliki kartu truf untuk melindunginya melarikan diri. Naga hitam memiliki identitas yang paling misterius di Aliansi Revolusi Kebebasan. Bahkan sekarang, Glaceon masih belum menemukan identitasnya. Tapi kamu tidak akan bisa bertahan hidup. Nathan tiba-tiba tersenyum misterius. Di sisi lain, tim negosiator melanjutkan negosiasi dengan William kedua. William kedua baru saja menerima kabar dari naga hitam bahwa dia harus mendapatkan teknik latihan Nathan. William kedua meningkatkan ancamannya dan menuntut agar Nathan menyerahkan teknik latihannya. Tim negosiator tidak berdaya. Mereka mau tidak mau meminta prajurit Fradron terus menekan Nathan. Tapi Nathan tetap mengabaikannya. Saat ini, naga hitam yang tergesa-gesa melarikan diri bertemu dengan William kedua. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sikap Neslandia tampaknya semakin keras. Tapi anakku sudah mati. Aku tidak bisa menerima hal ini. William kedua mulai bertanya strategi selanjutnya pada naga hitam. Biarkan aku berpikir lebih dulu apa yang harus dilakukan. Naga hitam tidak mempunyai rencana lagi. Alasan utamanya adalah semua trik telah digunakan. Tepat saat itu, berita menggemparkan tiba-tiba muncul di web gelap kebenaran tentang kematian Pangeran William. Ada foto, video dan rekaman. Dalam video dan foto tersebut terdapat seluruh proses Aliansi Revolusi Kebebasan saat membunuh Pangeran William. Belakangan, ada rekaman percakapan pribadi antara Naga Hitam dan Raja Suros. Naga Hitam mengaku membunuh Pangeran William. Singkatnya, seluruh proses pembunuhan terpampang jelas di depan seluruh dunia. Bukti-bukti ini tentu saja digali oleh Glaceon. Nathan meminta mereka untuk menutup diri saat itu. Tetapi mereka tidak melakukannya. Sebaliknya, mereka menjaga di sekitar Nathan. Tanpa diduga bisa berguna dalam insiden kali ini. Ketika berita itu tersebar, seluruh dunia bergolak. Ternyata ada orang yang menjebak Neslandia. Raja Suros hendak menangis kegirangan. Dia tidak punya alasan untuk menjelaskan. Tim negosiator juga bersorak. Setelah kebenaran terungkap, mereka tidak perlu menahan emosi seseorang. Neslandia sangat senang. Cara terbaik untuk menyelesaikan masalah ini adalah dengan mencari tahu kebenarannya. Saat ini, negara Waregel dan William kedua juga mengetahui kebenarannya. Di kapal pesiar, semua orang memandangi naga hitam. Naga hitam yang tidak mengetahui situasinya memandang semua orang dengan tatapan bingung. Ada apa? Kamu yang membunuh anakku. Bab 1544. Naga hitam mati. Aliansi Revolusi Kebebasan musnah. William kedua meraung histeris ke arah naga hitam. Ah, tidak mungkin. Naga hitam telah menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kamu lihat sendiri. Ternyata kamu yang membunuh anakku.
Mengambing hitamkan Neslandia, mempermainkanku dan seluruh negara Waregel. William kedua sangat marah. Setelah naga hitam melihat berita itu, dia benar-benar terkejut. Ternyata ada orang yang menyaksikan segalanya. Dia tidak bisa lagi mengelak. Mati kamu. Bayar nyawa putraku. William kedua mengeluarkan pistol Desert Eagle. Bang bang bang. Dia menembak secara beruntun. Naga hitam akhirnya tertembak. Tubuhnya terdapat banyak ledakan lubang darah. Dia terkulai lemas. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Nathan tidak membunuhnya, namun dia mati di tangan William kedua. Saat ini, kartu truf atau semua pendukung di belakangnya tidak sempat bereaksi. Dia sudah tewas. Dia tidak tahu. Kematiannya sudah dalam prediksi Nathan. Nathan mengerti selama kebenaran terungkap. Negara Waregel dan William kedua tidak akan pernah melepaskannya. Kemanapun dia pergi, dia akan mati. Buka topengnya. Perintah William kedua. Brak. Saat topeng naga hitam dilepas, semua orang terkejut. Semua orang menunjukkan ekspresi tidak percaya. Mustahil. William kedua juga tersentak. Semua anggota Aliansi Revolusi Kebebasan memiliki wajah yang hancur. Wajah mereka rusak, bahkan alat biologis pun tidak bisa memindainya. Ini adalah aturan Aliansi Revolusi Kebebasan. Semuanya harus hidup di balik topeng. Wajah aslinya tidak boleh diketahui orang lain. Standar bergabung dengan Aliansi Revolusi Kebebasan adalah menghancurkan wajah mereka terlebih dulu. Tapi wajah naga hitam lengkap. Tanpa cacat. Tidak ada bekas luka sama sekali. Bahkan dapat dikatakan naga hitam terlihat tampan dan anggun. Dia terlihat seperti seorang cendekiawan. Inilah yang tidak diduga oleh William kedua dan yang lain. Nathan dan yang lain juga tidak menduganya. Jika mereka mengetahuinya, pasti bisa mencari tahu identitas naga hitam melalui wajah aslinya. Aku tidak peduli siapa dia. Dia membunuh anakku. Jangan pikir bisa hidup enak. Lempar ke laut untuk jadi santapan hiu. Jangan lepaskan satu pun anggota Aliansi Revolusi Kebebasan. Selanjutnya, negara Waregel mulai membunuh Aliansi Revolusi Kebebasan. Hal ini membuat sisa-sisa anggota Aliansi Kebebasan tidak dapat bersembunyi. Kemanapun mereka pergi, akan mati. Aliansi Revolusi Kebebasan benar-benar hampir musnah. Kesalahpahaman antara Neslandia dan Waregel juga terselesaikan. William kedua hanya bisa pergi. Nathan menyeringai saat mendengar kabar bahwa naga hitam telah dibunuh. Dia kembali ke Anhemia. Sesampai di rumah leluhur keluarga Andersen, di pintu masuk, Jovianton berjongkok dengan ekspresi rumit dan gugup. Melihat Nathan kembali, dia jatuh ke tanah dengan suara keras. Nathan mengabaikannya dan langsung masuk ke rumah leluhur keluarga Andersen. Dia segera bangkit dan mengikuti. Di dalam ruangan, ayah. Saat Nana melihat Nathan, dia langsung berlari untuk memeluknya. Jangan takut. Nana, ayah ada di sini. Nathan memeluk Nana dengan erat. Kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak ingin Wangsa Sui dan ikut campur. Jika bukan karena mereka, apa Nana bisa diselamatkan? Itu benar. Semuanya mengandalkan Raja Suros. Jika bukan karena dia, Nana mungkin masih dalam bahaya. Kirana dan yang lain dengan kesal memandangi Nathan. Nathan terkejut. Joviantonlah yang menggendong Nana pulang. Semua orang mengira dia menyelamatkannya. Saat ini, Jovianton dan yang lain datang ke ruangan. Melihatnya, Claudia segera berkata, Nathan, cepat berterima kasih kepada Raja Suros. Kamu harus berlutut dan bersujud padanya. Bersambung.